Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Valencia Amanda Putri dengan NIM 2022 1012603111179. Pada hari ini saya akan membahas mengenai fenomena pemasaran dan realitas baru dengan studi kasus pada salah satu produk elektronik yaitu Basios AirPod. Materi ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta bagaimana perusahaan harus mampu beradaptasi dengan situasi pemasaran yang terus berubah. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Jika dulu earphone hanya dianggap sebagai perangkat tambahan untuk mendengarkan musik, kini perannya sudah jauh lebih luas. Earphone menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung produktivitas, komunikasi, hiburan, hingga penunjang penampilan seseorang. Dalam konteks ini, Baseus hadir sebagai salah satu brand global yang mampu membaca kebutuhan tersebut, meskipun bukan brand-brand yang besar. Contohnya seperti Apple. Apple memproduksi AirPods. Baseus berhasil mengambil ceruk pasar dengan menawarkan produk berkualitas tinggi, tetapi tetap terjangkau bagi konsumen. Kehadiran mereka di Indonesia pun semakin diperkuat dengan strategi pemasaran digital melalui e-commerce dan media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemasaran tidak hanya sekadar menjual produk, tetapi juga memahami perubahan perilaku konsumen, membaca tren global, serta mengaitkan dengan strategi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dan menarik untuk melihat bagaimana Basius beradaptasi dengan realitas yang baru yang muncul dalam dunia pemasaran. Di slide ini ada dua pembahasan. Yang pertama, realitas baru teknologi. Teknologi merupakan faktor utama yang mendorong perubahan di industri earphone. Jika kita perhatikan, teknologi audio berkembang sangat cepat. Dulu kita hanya mengenal earphone itu yang berkabel, sederhana. Namun sekarang teknologi Bluetooth 5.0 memungkinkan koneksi nirkabel yang lebih stabil dan hemat energi. Fitur Active Noise Cancellation juga semakin banyak diminati karena memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih fokus tanpa gangguan suara luar. Baseus sangat menyadari tren ini. Mereka menghadirkan berbagai tipe earphone nirkabel yang compatible dengan beragam perangkat, mulai dari smartphone hingga laptop. Kualitas suara yang jernih, desain ergonomis, serta daya tahan baterai yang cukup lama menjadi nilai jual utama. Disinilah kita bisa melihat bagaimana teknologi bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga menjadi penentu daya saing sebuah brand. Sebagai contoh, ketika Apple mengeluarkan AirPods, tren global beralih ke True Wireless AirPod. Basios tidak tinggal diam. Mereka mengikuti tren tersebut, tetapi menawarkan harga yang lebih terjangkau sehingga konsumen kelas menengah juga bisa menikmati teknologi terbaru. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi dengan cepat dan lebih mudah bertahan di pasar yang kompetitif. Materi yang kedua, yaitu realitas baru globalisasi. Globalisasi telah membuka pintu persaingan yang sangat luas. Produk-produk dari luar negeri kini dengan mudah masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce. Konsumen bisa membeli earphone merek internasional hanya dengan beberapa klik. Bagi Baseus, globalisasi adalah peluang sekaligus tantangan. Dari sisi peluang, globalisasi mampu membuat Baseus bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di Tiongkok sebagai negara asalnya, tetapi juga ke berbagai negara termasuk Indonesia.
Strategi adalah Strategi mereka tuh adalah memanfaatkan marketplace seperti e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, hingga Amazon untuk mendistribusikan produk. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa persaingan ketat dengan brand besar seperti Apple, Sony, dan JBL. Baseo sangat pintar menonjolkan keunggulannya, yaitu harga yang lebih murah dengan kualitas setara brand premium. Selain itu, juga mereka memanfaatkan influencer lokal untuk membangun kedekatan dengan konsumen di berbagai negara. Misalnya di Indonesia banyak tech reviewer di YouTube dan TikTok yang merekomendasikan Baseo sebagai alternatif earphone berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, perusahaan tidak hanya harus berfokus pada produk, tetapi juga pada strategi branding yang dapat diterima secara global sekaligus relevan secara lokal. Selanjutnya, yaitu lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik juga mempengaruhi kebutuhan konsumen terhadap produk earphone. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak orang bekerja dan belajar dari rumah. Aktivitas seperti meeting virtual, kelas online, dan sekadar menonton hiburan digital membuat earphone menjadi perangkat wajib. Bahkan setelah pandemi berakhir, gaya hidup hybrid masih tetap bertahan. Basius merespon hal ini dengan menghadirkan produk yang ringan, nyaman dipakai dalam waktu lama, serta mendukung aktivitas multitasking. Desain ergonomis membuat pengguna tidak mudah lelah, sementara kualitas suara yang stabil membantu dalam komunikasi online. Selain itu, tren gaming dan streaming juga semakin populer, sehingga permintaan earphone dengan kualitas bass yang kuat dan latensi rendah meningkat. Dengan memahami lingkungan fisik yang berubah ini, Basios berhasil menyesuaikan produknya agar tetap relevan. Mereka tidak hanya menjual teknologi, tetapi juga gaya hidup yang mendukung kenyamanan konsumen dalam beraktivitas sehari-hari. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Saat ini, konsumen tidak hanya peduli pada kualitas produk, tetapi juga pada nilai sosial yang dibawa oleh brand. Kesadaran terhadap isu lingkungan seperti pengurangan limbah plastik membuat banyak orang lebih memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Basios menjawab kebutuhan ini dengan mendesain kemasan yang minimalis, sederhana, namun tetap menarik. Selain itu, Basios berusaha membangun citra sebagai brand yang mendukung gaya hidup sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual nilai yang sejalan dengan kepedulian sosial masyarakat. Tanggung jawab sosial menjadi salah satu faktor penting dalam membangun loyalitas konsumen. Ketika konsumen brand, ketika konsumen merasa brand yang mereka pilih peduli pada isu sosial, maka mereka cenderung memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan brand tersebut. Di slide ini membahas mengenai konsekuensi pemasaran. Yang pertama ada kemampuan baru konsumen. Realitas baru tadi membawa konsekuensi besar pada perilaku konsumen. Konsumen kini semakin pintar dan kritis. Sebelum membeli, mereka biasanya akan membaca review dari customer yang sudah pernah membeli melalui marketplace, menonton review di YouTube, atau mencari rekomendasi di media sosial. Baseus menyadari hal ini sehingga mereka sangat mengandalkan review positif untuk membangun reputasi dari konsumen yang sudah membeli produk Baseus. Misalnya banyak tech review yang menunjukkan kualitas suara Baseus yang sebanding dengan merek ternama, konsumen juga
membagikan pengalaman mereka di media sosial yang secara tidak langsung menjadi promosi gratis bagi perusahaan. Artinya, konsumen bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagian dari proses pemasaran. Mereka bisa menjadi duta merek yang sangat berpengaruh jika puas dengan produk yang digunakan. Yang kedua, kemampuan perusahaan baru. Perusahaan juga dituntut memiliki kemampuan dalam menghadapi pasar modern. Tidak cukup hanya dengan beriklan di televisi atau di media cetak, perusahaan kini harus aktif di media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya. Baseus melakukan hal ini dengan sangat baik. Mereka memanfaatkan Instagram, TikTok, dan YouTube untuk membangun kedekatan dengan konsumen. Selain itu, strategi flash sale dan diskon besar-besaran di marketplace terbukti sangat efektif menarik perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan baru perusahaan bukan hanya pada inovasi produk, tetapi juga pada bagaimana mereka bisa hadir secara konsisten di ruang digital tempat konsumen menghabiskan waktunya. Yang ketiga, lingkungan persaingan baru. Lingkungan persaingan saat ini semakin kompleks. Ada brand premium seperti Apple dan Sony. Brand menengah seperti Baseus dan Anker hingga brand lokal dengan harga lebih murah. Untuk menghadapi persaingan ini, Baseus berfokus pada diferensiasi produk. Mereka menawarkan desain yang stylish, fitur teknologi terkini, serta harga yang kompetitif. Dengan strategi ini, Baseus bisa menempati posisi yang unik di pasar earphone. Bukan brand murah tanpa kualitas, tetapi juga brand mahal yang sulit dijangkau konsumen. Hal ini membuktikan bahwa memahami posisi kompetitif sangat penting dalam dunia pemasaran modern. Selanjutnya, membahas mengenai market value concept. Konsep nilai bisnis Baseus dapat dijelaskan dalam 4 hal. Yang pertama itu nilai fungsional. Produk earphone Baseus memberikan kualitas suara jernih, koneksi stabil, serta baterai yang tahan lama. Yang kedua, nilai emosional. Dengan stylish memberikan kebanggaan dan kepercayaan diri bagi pengguna. Yang ketiga, nilai sosial. Baseus menciptakan kesan sebagai brand premium dengan harga terjangkau, sehingga konsumen merasa smart choice. Yang keempat, nilai pengalaman Baseus mendukung kenyamanan penggunaan, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan, sehingga konsumen merasa puas. Keempat nilai ini menjadi dasar bagaimana Baseus membangun posisi di pasar global. Pembahasan selanjutnya adalah aktivitas pemasaran Baseus. Ada 4 aktivitas utama dalam pemasaran Baseus. Yang pertama, distribusi melalui e-commerce dan toko resmi untuk menjangkau konsumen lebih luas. Kedua, segmentasi pasar dan dengan fokus pada anak muda yang digital savvy. Ketiga, positioning dengan brand affordable premium gadget yang menghadirkan kualitas tinggi dengan harga bersahabat. Keempat, promosi melalui media sosial, influencer, dan kampanye marketplace. Semua aktivitas-aktivitas ini membuktikan bahwa Baseus tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun ekosistem pemasaran yang integritas. Kesimpulan dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena pemasaran modern dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, perubahan
lingkungan fisik, serta tanggung jawab sosial. Konsumen semakin kritis, perusahaan harus adaptif, dan persaingan semakin ketat. Baseus menjadi contoh menarik bagaimana sebuah brand mampu untuk tumbuh dan bersaing dengan merek-merek besar dengan menggabungkan inovasi teknologi, strategi digital, serta nilai sosial. Baseus berhasil menempatkan dirinya sebagai brand lifestyle yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Demikian presentasi mengenai fenomena pemasaran dan realitas baru dengan studi kasus Baseus Airport. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teori pemasaran diterapkan dalam praktik nyata. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Valencia Amanda Putri dengan NIM 20221016030311179. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran Baseus Airport dengan analisis segmentasi targeting, positioning, marketing mix, dan analisis SWOT. Di slide pertama, kalau kita lihat perkembangan gaya hidup modern, earphone sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, bukan sekedar pelengkap. Bukan juga hanya untuk mendengarkan musik, tetapi juga untuk bekerja, belajar online, meeting jarak jauh, hingga liburan, hiburan seperti gaming dan streaming. Nah, disinilah Baseus hadir sebagai salah satu brand global yang cukup populer. Baseus mampu menggabungkan dua hal penting, yaitu kualitas premium dan harga yang terjangkau. Artinya mereka yang membuktikan bahwa produk bagus tidak selalu mahal. Dengan strategi pemasaran yang tepat, Baseus berhasil masuk ke pasar internasional termasuk di Indonesia. Jadi, menarik untuk kita analisis bagaimana Baseus mengelola pasar segmentasi pasar hingga membangun strategi pemasaran yang membuat mereka tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Di slide selanjutnya membahas mengenai segmentasi pasar produk Baseus. Jadi ada 4 segmentasi. Yang pertama itu demografis. Baseus menyasar anak muda seperti mahasiswa, pekerja, gamers, sampai konten kreator. Jadi karena kelompok-kelompok yang saya sebutkan punya aktivitas padat dan butuh earphone yang mendukung mobilitas mereka. Yang kedua ada geografis. Baseus tidak hanya fokus di satu negara. Mereka sudah masuk ke banyak pasar global termasuk Indonesia dengan target utama kota-kota besar di mana yang lebih cepat diadopsi. Yang ketiga ada psikografis. Konsumen Baseus umumnya adalah mereka yang peka terhadap teknologi, peduli dengan desain stylish, kualitas audio, dan tentu saja harga yang terjangkau. Jadi orang-orang yang ingin tampil modern tapi tetap hemat. Yang keempat ada perilaku. Segmentasi ini tuh melihat kebiasaan konsumen. Misalnya konsumen yang sering belajar online, gamers yang butuh suara yang real time, atau pekerja remote, WFH atau WFC yang rutin meeting via Zoom. Semua itu adalah kelompok-kelompok yang sangat potensial untuk memerlukan produk earphone Baseus. Di slide selanjutnya ada 2 pembahasan. Yang pertama targeting produk dan positioning produk. Nah, saya akan membahas mengenai targeting dulu. Setelah segmen pasar terbentuk, langkah berikutnya adalah menentukan target. Tidak mungkin semua segmen dilayani. Tidak, jadi perusahaan harus fokus. Baseus ini memilih kelas menengah sebagai target utamanya,
yaitu konsumen yang ingin kualitas premium tapi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Baseus juga fokus pada generasi muda, Gen Z, dan milenial. Karena kelompok-kelompok ini paling banyak menggunakan perangkat audio untuk musik, gaming, dan media sosial. Dan yang terakhir, Baseus menargetkan pengguna aktif earphone, yaitu orang-orang yang memang membutuhkan earphone setiap hari untuk berbagai aktivitas digital. Dengan targeting ini, pemasaran Baseus menjadi lebih fokus dan efektif. Pembahasan yang kedua ada positioning produk Baseus. Setelah menentukan target, yang tidak kalah penting adalah positioning, atau bagaimana sebuah brand ingin dilihat oleh konsumennya. Baseus memiliki positioning sebagai affordable premium gadget brand. Artinya, mereka ingin dikenal sebagai brand yang mampu memberikan kualitas mendekati produk premium, tapi dengan harga yang terjangkau. Kenapa positioning ini penting? Karena di di pasaran itu ada dua kutub besar. Yang pertama adalah brand premium, contohnya seperti Apple dengan produk AirPods yang harganya bisa jutaan rupiah, kisaran dari harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang kedua adalah brand murah tanpa jaminan kualitas. Baseus menempatkan dirinya di tengah-tengah, kualitas yang bagus, desain yang modern, tapi harganya masih terjangkau, masih murah. Inilah yang membuat Baseus dipersepsikan sebagai pilihan yang cerdas, yang baik, khususnya bagi konsumen generasi muda dan generasi Gen Z serta milenial. Selanjutnya ada marketing mix. Pembahasan ini mengenai strategi pemasaran, tentu tidak lepas dari bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4P, produk, price, place, dan promotion. Yang pertama akan membahas produk. Baseus menghadirkan berbagai jenis earphone, mulai dari TWS, earphone kabel, hingga earphone khusus gaming. Fitur utamanya adalah suara yang jernih, desain yang ergonomis, dan baterai yang tahan lama. Pembahasan yang kedua adalah price. Strategi harga Baseus adalah value for money. Jadi, harga mereka rata-rata di kisaran 300.000 sampai 600.000 rupiah. Jauh lebih terjangkau dibandingkan produk Apple yaitu AirPods yang mencapai yang tadi saya sebutkan 2 sampai 3 jutaan. Ketiga, place. Distribusi menggunakan model hybrid online melalui e-commerce seperti contohnya uh, Shopee, Tokopedia, Lazada, hingga uh, e-commerce yang namanya Amazon. Offline melalui official store dan reseller di mall-mall atau pusat gadget. Terus yang terakhir ada promotion. Baseus melakukan promosi lewat influencer, media sosial, promo marketplace, dan strategi flash sale. Semua ini membuat brand mereka semakin dikenal luas oleh masyarakat. Terus ada pembahasan mengenai ini SWOT ya, yang di sebelah kanan ini SWOT, yaitu yang pertama strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, yang keempat ada threats. Analisis SWOT, kekuatan pada produk Baseus ada pada kualitas produk, desain yang stylish, dan harga yang terjangkau sehingga gampang bersaing dengan brand-brand yang ada di pasar earphone. Kelemahan dari Baseus, brand image masih belum sekuat
produk-produk yang sudah besar seperti contohnya Apple dan Sony. Dan serta layanan purna jualnya masih terbatas di beberapa negara. Peluangnya sangat besar karena gaya hidup digital terus berkembang, e-commerce juga semakin tumbuh, dan kelas menengah di Indonesia semakin meluas. Adapun juga yang terakhir ancamannya juga tidak kecil. Persaingan di pasar earphone sangat ketat, teknologi terus berubah, serta distribusi mereka sangat bergantung pada marketplace. Jadi Baseus tuh harus bisa berinovasi dan memperkuat brand image agar tetap relevan. Di pembahasan selanjutnya ada implikasi strategi. Dari analisis-analisis tadi, ada 3 fokus utama yang bisa dijadikan implikasi strategi. Yang pertama, inovasi produk. Baseus harus terus menghadirkan fitur baru, misalnya noise cancelling, baterai yang tahan lama, atau desain yang lebih ergonomis, agar tidak tertinggal oleh pesaing-pesaing yang menjual earphone. Yang kedua, branding digital. Brand affordable premium harus terus diperkuat lewat media sosial, kolaborasi dengan influencer, hingga kampanye digital kreatif yang dekat dengan generasi muda. Yang ketiga, ada distribusi hybrid. Baseus perlu memperluas channel penjualannya, tidak hanya online, tapi juga memperkuat toko offline resmi. Dan begitu juga, dengan begitu, konsumen lebih percaya dan merasa lebih mudah membeli produknya. Di slide terakhir, ada kesimpulan. Sebagai strategi pemasaran Baseus, membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga bagaimana sebuah brand memahami pasar dengan menggunakan segmentasi STP, dengan menggunakan analisis STP, marketing mix, dan analisis SWOT. Baseus mampu menciptakan strategi yang solid dengan positioning sebagai affordable premium brand. Baseus berhasil merebut hati generasi muda dan kelas menengah. Mereka menjadi pilihan yang rekomen di tengah persaingan global. Jadi pelajaran yang bisa disimpulin adalah dalam bisnis memahami konsumen sama pentingnya dengan menghadirkan produk yang bagus. Demikian pembahasan kita mengenai strategi pemasaran Baseus Earphone, mulai dari segmentasi STP, marketing mix, hingga analisis SWOT dan implikasi strategi. Dari pemaparan pembahasan tadi, dilihat bahwa keberhasilan produk Baseus bukan hanya karena produknya yang berkualitas, tapi juga karena kemampuan mereka dalam memahami konsumen, membaca peluang pasar, dan membangun positioning yang tepat sebagai affordable premium gadget brand. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana sebuah brand teknologi mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Valencia Amanda Putri dengan NIM 20221016031179. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan sebuah materi
dengan pembahasan mengenai analisis perilaku konsumen dan strategi pemasaran berbasis Airpon. Pembahasan ini sangat menarik karena Airpon bukan lagi sekedar alat tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern, baik untuk hiburan, pekerjaan, hingga kegiatan belajar. Brand Baseus adalah salah satu contoh perusahaan teknologi yang mampu membaca tren pasar dengan baik dengan mengusung identitas sebagai affordable premium brand. Baseus berusaha mengisi celah di antara brand kelas atas seperti Apple dan Sony dengan harga yang tetap terjangkau bagi konsumen kelas menengah ke bawah. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi digital, gaya hidup masyarakat semakin lekat dengan perangkat audio. Earphone bukan hanya untuk mendengarkan musik, tetapi juga digunakan untuk meeting online, belajar jarak jauh, menonton film, hingga bermain game. Baseus melihat peluang besar di pasar ini. Konsumen membutuhkan produk yang berkualitas, desain yang modern, fitur yang canggih, namun dengan harga yang terjangkau. Jika kita perhatikan, banyak konsumen Indonesia maupun global menginginkan pengalaman audio yang bagus tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar membeli produk premium seperti produk dari Apple yaitu AirPods. Oleh karena itu, Baseus menempatkan dirinya di segmen affordable premium, yaitu kualitas mendekati premium dengan harga yang kompetitif. Posisi inilah yang membuat Baseus mampu merebut perhatian konsumen muda, pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kelas menengah yang ingin tampil stylish namun tetap hemat. Di slide selanjutnya membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Ada 4 faktor pembahasan utama yang berpengaruh dalam keputusan pembelian iPhone. Yang pertama, faktor psikologis. Konsumen ingin produk yang mendukung identitas diri. Earphone bukan sekedar alat, tapi juga bagian dari gaya hidup. Orang yang membeli Baseus biasanya ingin tetap terlihat modern, mengikuti tren, dan percaya diri dengan produk yang mereka gunakan. Pembahasan yang kedua, sosial, faktor sosial. Lingkungan sosial sangat berpengaruh. Banyak pembelian terjadi karena rekomendasi dari teman, keluarga, atau bahkan influencer di media sosial. Konsumen merasa lebih percaya pada pengalaman orang lain dibandingkan hanya iklan formal. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Harga sangat menentukan. Konsumen kelas menengah akan membandingkan antara kualitas dan harga. Disinilah Baseus unggul karena memberikan fitur yang hampir setara dengan brand premium namun dengan harga yang jauh lebih murah. Yang keempat ada faktor teknologi. Kecanggihan fitur adalah kebutuhan utama konsumen saat ini. Lebih memilih earphone dengan teknologi terbaru seperti noise cancelling, low latency untuk gaming, hingga daya baterai yang lebih tahan lama. Baseus berhasil menjawab kebutuhan ini dengan inovasi pada produknya. Slide selanjutnya membahas mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Setiap konsumen melalui proses tertentu sebelum membeli. Ada 5 tahap utama. Yang pertama, pengenalan kebutuhan.
Konsumen sadar mereka butuh earphone misalnya karena belajar online atau ingin mendengarkan musik saat berpergian. Yang kedua, pencarian informasi. Mereka mencari informasi lewat internet, review YouTube, marketplace, hingga review pengguna dari produk Baseus. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan Baseus dengan merek-merek lain seperti contohnya Xiaomi, Oppo, Sony, hingga Apple. Mereka mempertimbangkan desain, fitur, dan harga. Yang keempat, keputusan pembelian. Setelah menimbang dan membandingkan produk, konsumen memilih Baseus karena kombinasi kualitas dan harga yang dianggap paling masuk akal. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Jika puas, konsumen akan merekomendasikan ke orang lain. Jika kecewa, mereka mungkin beralih ke merek lain. Tahapan-tahapan ini penting karena menentukan apakah Baseus hanya sekedar menjual produk atau juga membangun loyalitas jangka panjang. Di slide selanjutnya membahas mengenai tren konsumen earphone saat ini. Tren konsumen saat ini bergerak ke arah True Wireless Stereo atau TWS. Konsumen lebih menyukai earphone nirkabel dibandingkan kabel karena lebih praktis, ringan, dan cocok dengan gaya hidup mobile. Selain itu, ada permintaan yang meningkat untuk fitur-fitur seperti active noise cancelling agar pengalaman mendengarkan musik lebih nyaman. Generasi muda juga lebih suka brand yang aktif secara digital dengan dekat dengan influencer dan memiliki komunitas online. Baseus cukup cerdas membaca tren ini. Mereka merilis berbagai tipe TWS dengan berbeda-beda harganya, sehingga bisa menjangkau sebagai berbagai segmen pasar. Di slide selanjutnya ada dua pembahasan. Yang pertama strategi penguatan brand Baseus, yang kedua strategi komunikasi pemasaran. Saya akan membahas mengenai strategi penguatan brand Baseus dulu. Baseus tidak hanya fokus menjual produk, tapi juga membangun identitas brand. Strategi yang dilakukan itu yang pertama ada memperkuat citra sebagai affordable premium brand, sehingga konsumen tahu nilai unik Baseus. Yang kedua, berkolaborasi dengan influencer dan komunitas teknologi agar brand lebih dipercaya. Yang ketiga, membangun komunitas pengguna untuk meningkatkan loyalitas. Yang terakhir, memperluas layanan pernah jual agar konsumen merasa aman saat membeli produk Baseus. Dengan gitu, Baseus tidak hanya menjual earphone, tapi juga membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Pembahasan yang kedua, strategi komunikasi pemasaran. Ada 4 strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh Baseus. Yang pertama, digital marketing, yaitu promosi lewat media sosial. Contohnya seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, ada marketplace promotion. Memberikan diskon, flash sale, voucher, hingga paket bundling untuk pembelian produk. Yang ketiga, event marketing. Ikut dalam partisipasi di pameran teknologi dan event-event di kampus, hingga acara di musik. Yang terakhir ada konten marketing. Edukasi konsumen dengan video tips
artikel dan ulasan agar brand lebih dapat dipercaya. Dengan kombinasi strategi komunikasi pemasaran ini, Baseus bisa menjangkau konsumen dari berbagai jalur komunikasi sekaligus. Slide yang selanjutnya membahas mengenai implikasi jangka panjang. Dalam jangka panjang, ada tiga implikasi penting dari strategi Baseus. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Baseus harus terus menghadirkan fitur baru agar tidak tertinggal dari kompetitor. Yang kedua, perluasan pasar global. Fokus pada negara berkembang dengan kelas menengah yang besar seperti Indonesia, India, dan beberapa negara di Afrika. Yang ketiga, penguatan ekosistem produk. Baseus tidak hanya menjual produk earphone, tapi juga membangun ekosistem produk seperti charger, power bank, dan aksesoris lain yang melengkapi. Jika konsisten, produk Baseus bisa bertahan dan bersaing dengan brand global yang besar. Slide terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan Baseus tidak hanya karena menjual earphone dengan harga yang terjangkau, tapi juga strategi mereka yang fokus pada perilaku konsumen. Baseus memahami faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi keputusan konsumen. Mereka mengikuti tren, memperkuat brand, dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Dengan inovasi berkelanjutan, Baseus memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang sebagai brand affordable premium yang mampu bersaing di pasar global. Demikian presentasi saya mengenai analisis perilaku konsumen dan strategi pemasaran Baseus Airport. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman tentang strategi Baseus. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valencia Amanda Putri dengan NIM 2022 1016031179. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas mengenai strategi diferensiasi dan keunggulan bersaing Baseus Airphone di pasar global. Kenapa saya mengambil topik pembahasan ini? Karena dalam era persaingan teknologi saat ini, produk bukan hanya dilihat dari fungsi, tapi juga dilihat dari bagaimana brand membedakan dirinya dari pesaing. Perusahaan yang tidak memiliki keunikan dalam sebuah produknya akan mudah tergantikan oleh kompetitor-kompetitor. Baseus menjadi salah satu brand teknologi asal Tiongkok yang sukses masuk ke pasar internasional karena mampu menemukan posisi unik, yaitu menghadirkan produk dengan kualitas mendekati premium, tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Slide pertama ini membahas mengenai latar belakang, yaitu industri earphone global berkembang dengan sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, meningkatnya konsumsi musik digital, yang kedua, perkembangan mobile gaming, dan yang ketiga, pergeseran gaya hidup ke arah serba digital. Di pasar ini, pemain besar atau uh, brand besar seperti Apple, Sony, Samsung menguasai pangsa pasar dengan produk premium yang berkualitas tinggi. Namun, produk-produk tersebut memiliki harga yang cukup mahal sehingga tidak semua kalangan konsumen bisa menjangkaunya. Sebaliknya, ada juga brand seperti Xiaomi yang menguasai pasar menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau, namun seringkali masih dianggap kurang prestisius dari sisi brand. Baseus
melihat peluang besar di celah tersebut dengan strategi affordable premium brand, Baseus mampu menghadirkan produk earphone yang desainnya stylish, fiturnya canggih, tetapi harga yang masih terjangkau oleh konsumen menengah. Strategi diferensiasi ini sebagai kunci bagaimana Baseus bisa bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat. Di slide selanjutnya ada dua pembahasan. Yang pertama, diferensiasi produk. Baseus tidak hanya bersaing dari sisi harga, tapi juga berusaha menghadirkan diferensiasi produk yang jelas. Jadi ada 4 aspek penting dalam diferensiasi produk Baseus. Yang pertama itu ada desain modern yang dan ergonomis. Earphone Baseus uh, memiliki desain yang stylish, ringan, dan nyaman digunakan dalam waktu lama. Hal ini penting karena konsumen sekarang bukan hanya mencari fungsi, tetapi juga estetika. Earphone menjadi salah satu bagian dari gaya hidup, sama halnya seperti jam tangan, smartwatch, smartwatch, atau earphone atau smartphone. Yang kedua, ada fitur canggih dengan harga yang terjangkau. Baseus menghadirkan fitur-fitur premium seperti noise cancelling, low latency untuk gaming, dan daya tahan baterai yang panjang. Menariknya, semua fitur-fitur itu tuh ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari brand besar seperti contohnya Apple atau Sony. Yang ketiga, ada inovasi berkelanjutan. Baseus tidak berhenti pada satu model produk saja, mereka rutin meluncurkan seri baru yang sesuai dengan tren, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Misalnya menghadirkan earphone TWS yang lebih stabil atau seri khusus untuk gamers. Yang terakhir ada ekosistem produk terintegrasi. Kelebihan Baseus adalah ekosistem produk yang saling melengkapi. Selain earphone, mereka juga menjual charger, powerbank, kabel, dan aksesoris HP lainnya. Dengan ekosistem ini, konsumen merasa lebih nyaman karena semua produk Baseus bisa digunakan bersama. Pembahasan yang kedua ada strategi diferensiasi. Baseus menghadirkan inovasi fitur dengan kualitas mendekati premium. Itu dibahas dari diferensiasi produk. Terus, Baseus memperkuat kepercayaan konsumen dengan menyediakan garansi resmi, customer support, dan layanan purna jual yang semakin baik di berbagai negara untuk diferensial layanan. Dan diferensi brand yang terakhir, Baseus konsisten membangun citra sebagai affordable premium gadget brand. Citra ini sangat penting karena membuat Baseus dipersepsikan dengan hanya sebagai produk murah, melainkan brand dengan identitas yang sangat kuat. Next, di slide ini membahas mengenai keunggulan bersaing Baseus. Keunggulan bersaing Baseus dapat kita lihat dari 4 aspek utama. Yang pertama itu value for money. Baseus menawarkan kualitas mendekati premium dengan harga menengah sehingga konsumen merasa mendapat nilai yang lebih. Yang kedua, adaptasi cepat terhadap tren. Baseus peka terhadap tren, misalnya menghadirkan earphone TWS dengan low latency untuk gaming yang kini sedang sangat digemari oleh anak muda. Yang ketiga, distribusi yang luas. Produk Baseus mudah ditemukan di marketplace global seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, bahkan Amazon. Distribusi yang luas memudahkan konsumen untuk membeli produk mereka. Yang keempat, ada citra brand konsisten. Baseus konsisten dengan positioningnya, yaitu affordable premium. Konsumen yang pernah membeli produk Baseus merasa bahwa brand ini menawarkan kualitas yang setara dengan premium, tanpa harga yang terlalu tinggi. Di slide selanjutnya, ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama,
analisis kompetitor. Eh, untuk memahami posisi Baseus, kita perlu melihat kompetitor-kompetitornya, contohnya seperti Apple, Sony, Xiaomi. Untuk Apple, kuat di brand dan ekosistem produknya yang saling terhubung, namun harganya relatif mahal. Hanya segmen tertentu yang dapat menjangkau produknya. Yang kedua ada Sony, unggul di kualitas audio, terutama untuk audio tetapi pasar Sony relatif terbatas karena produknya lebih menyasar segmen atas. Yang terakhir ada Xiaomi, kompetitif di harga, menjangkau pasar massal, dan dikenal inovatif. Namun dari sisi prestige dan brand image, Xiaomi masih dianggap kurang eksklusif. Jadi Baseus ini hadir di tengah-tengah para kompetitor-kompetitor ini dengan menawarkan kualitas yang mendekati premium seperti Apple dan Sony, tetapi dengan harga yang terjangkau lebih mendekati Xiaomi. Inilah pasar keunggulan strategis Baseus di pasar global. Pembahasan yang kedua, implikasi strategis. Dari pembahasan strategis diferensiasi dan keunggulan bersaing Baseus, kita bisa menyimpulkan tiga hal implikasi strategis penting. Yang pertama, konsisten inovasi. Baseus harus terus menghadirkan fitur baru agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Tanpa inovasi, brand akan kehilangan daya tarik. Yang kedua, peningkatan brand trust. Kepercayaan konsumen bisa diperkuat melalui garansi resmi, layanan purna jual, dan customer support yang lebih luas di banyak negara. Yang ketiga ada ekspansi global. Baseus harus memperluas pangsa pasarnya di negara berkembang yang memiliki populasi kelas menengah besar seperti Indonesia, India, dan negara-negara Afrika. Ekspansi ini penting untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Slide terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang tadi saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa strategi diferensiasi adalah kunci sukses Baseus dalam bersaing di pasar global. Baseus mampu memadukan desain modern, fitur inovatif, harga terjangkau, dan ekosistem produk yang terintegrasi. Mereka juga berhasil membangun positioning yang jelas sebagai affordable premium brand dengan konsistensi inovasi, penguatan layanan, dan ekspansi produk pasar global. Produk Baseus berpeluang besar untuk terus berkembang sebagai salah satu brand teknologi yang diperhitungkan di dunia earphone. Demikian presentasi mengenai strategi diferensiasi dan keunggulan bersaing Baseus earphone di pasar global. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Amanda Putri dengan NIM 20221016031179. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi presentasi dengan judul Realitas Baru Pemasaran dan Konsekuensinya terhadap Strategi Pemasaran Baseus Airphone. Topik ini menarik karena kita sedang hidup di era perubahan besar dalam dunia pemasaran. Konsumen semakin pintar, teknologi semakin cepat berkembang, dan persaingan semakin intens. Perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan diri akan mudah tertinggal. Karena itu, saya akan membahas bagaimana Baseus, salah satu brand teknologi global, mampu menghadapi realitas baru pemasaran melalui strategi yang inovatif dan adaptif. Yang pertama, di slide pertama, dunia bisnis modern kini berada di fase yang sangat dinamis. Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan produk yang bagus, tapi juga harus menciptakan nilai yang relevan bagi konsumen dan masyarakat. Konsumen kini lebih kritis.
Mereka membandingkan harga, kualitas, fitur, bahkan memperhatikan apakah sebuah brand memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Baseus sebagai brand aksesoris elektronik termasuk earphone menghadapi tantangan besar di pasar global. Ada teknologi besar seperti Apple, Sony, dan Samsung yang mendominasi pasar. Namun, Baseus mampu hadir dengan positioning yang unik, yaitu produk berkualitas premium dengan harga yang terjangkau. Dengan kata lain, Baseus ingin menunjukkan bahwa teknologi canggih tidak selalu harus mahal. Strategi inilah yang membuat Baseus mampu menembus pasar global, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu target penting mereka. Di slide selanjutnya ada realitas baru yang terdapat 4 bagian. Yang pertama ada teknologi, globalisasi, lingkungan fisik, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada teknologi. Perubahan pertama yang sangat mempengaruhi pemasaran adalah teknologi. Kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara kita berbelanja, berkomunikasi, hingga bagaimana kita memilih sebuah produk. Bagi Baseus, teknologi adalah kunci utama diferensiasi produk. Contoh konkretnya ada pada inovasi earphone mereka. Jika dulu earphone hanya dipakai untuk mendengarkan musik aja, kini fungsinya berkembang menjadi alat komunikasi, sarana hiburan, bahkan penunjang produktivitas. Baseus menjawab tren ini dengan menghadirkan fitur-fitur seperti noise cancelling, koneksi Bluetooth yang stabil, daya tahan baterai yang lama, dan desain ergonomis. Semua fitur ini adalah jawaban atas kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Selain itu, teknologi digital juga mendukung strategi pemasaran Baseus melalui e-commerce, media sosial, dan big data. Baseus bisa menjangkau pasar global tanpa harus membuka toko fisik di setiap negara. Pembahasan yang kedua ada globalisasi selanjutnya. Realitas baru yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasi menjadikan pasar semakin borderless atau tanpa batas. Perusahaan seperti Baseus bisa menjual produknya ke hampir semua negara hanya dengan memanfaatkan platform digital. Namun, globalisasi juga membawa tantangan yang besar. Kompetisi menjadi sangat ketat. Bayangkan seseorang konsumen yang ingin membeli earphone di Indonesia bisa dengan mudah membandingkan produk dari Apple, Sony, Xiaomi, dan Baseus hanya dengan membuka aplikasi e-commerce. Jadi disinilah Baseus harus pintar menyesuaikan targetnya dan strateginya. Mereka menawarkan harga yang kompetitif dan produk dengan kualitas tinggi sehingga konsumen merasa mendapatkan value for money. Selain itu, Baseus juga harus memahami preferensi konsumen di berbagai negara. Misalnya di Eropa, konsumen lebih menekankan aspek keberlanjutan, sedangkan di Asia, harga dan desain yang stylish lebih dominan. Globalisasi juga memaksa Baseus untuk selalu berinovasi agar tetap relevan di pasar internasional. Yang ketiga ada lingkungan fisik. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa konsumen kini semakin peduli terhadap isu lingkungan. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana produk diproduksi, apakah ramah lingkungan, apakah perusahaan peduli pada keberlanjutan. Jadi Baseus mulai menjawab hal ini dengan menghadirkan produk earphone yang lebih efisien energi serta mengurangi limbah plastik dalam kemasannya. Misalnya mereka mulai menggunakan bahan ramah lingkungan dari packaging dan mendesain produk agar lebih tahan lama sehingga konsumen tidak perlu sering mengganti.
Upaya-upaya ini bukan hanya soal strategi bisnis, tapi juga bagian dari membangun citra merek yang bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka, para konsumen, merasa bangga menggunakan produk Baseus karena selain fungsional juga mendukung keberlanjutan. Realitas baru yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Konsumen modern tidak hanya menilai sebuah produk dari kualitasnya aja, tetapi juga dari kontribusi sosial perusahaannya. Perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak sosial cenderung akan ditinggalkan oleh konsumen. Baseus memahami hal ini dengan menjaga pelayanan purna jual yang baik, menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang masuk akal, yang murah, terjangkau, serta ikut berkontribusi pada berbagai kampanye sosial. Tanggung jawab sosial ini penting karena mampu meningkatkan loyalitas konsumen. Ketika konsumen merasa bahwa Baseus bukan hanya menjual produk, tetapi juga peduli pada masyarakat. Mereka akan lebih setia pada brand tersebut. Di slide selanjutnya membahas mengenai konsekuensi pemasaran. Apa sih konsekuensi dari semua realitas baru yang tadi dibahas? Itu ada tiga hal besar. Yang pertama, kemampuan konsumen baru. Konsumen sekarang semakin cerdas. Mereka bisa dengan mudah membandingkan produk di internet. Jadi, maka dari itu, Baseus harus benar-benar bisa memberikan produk yang sesuai ekspektasi mereka dan harga yang kompetitif. Yang kedua, kemampuan perusahaan yang baru. Di sisi lain, perusahaan kini punya kemampuan untuk menggunakan big data dan analitik. Baseus bisa memahami tren, preferensi konsumen, bahkan perilaku belanja mereka untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal. Yang ketiga, lingkungan persaingan baru. Persaingan di industri earphone global sangat ketat. Brand yang tidak berinovasi akan tertinggal. Karena itu, Baseus harus konsisten menjaga kualitas, terus melakukan diferensiasi, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Di slide selanjutnya ada dua pembahasan. Yang pertama, market value concept dan aktivitas pemasaran Baseus. Yang pertama, market value concept dalam strategi bisnis Baseus juga menerapkan hal ini dengan 4 definisi penting. Yang pertama, customer value. Memberikan produk berkualitas dengan fitur premium pada harga yang terjangkau. Yang kedua, shareholder value. Menciptakan keuntungan berkelanjutan dengan strategi yang efisien. Yang ketiga, employee value. Memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan produktif. Yang keempat, societal value. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep-konsep ini membuat Baseus tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga membangun nilai jangka panjang. Pembahasan yang kedua ada aktivitas pemasaran Baseus Airphone. Strategi pemasaran Baseus Airphone dapat dilihat dari 4 aktivitas utama, yaitu ada produk, price, promotion. Yang pertama, produk. Inovasi fitur earphone yang relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Yang kedua, price. Menawarkan harga yang kompetitif, terjangkau di pasar menengah tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga, place. Mendistribusikan produk dengan luas melalui toko online, retail global, dan marketplace. Yang keempat, promotion. Kampanye digital dengan memanfaatkan media sosial, influencer, dan promo e-commerce. Keempat dari aktivitas ini saling mendukung dan menjadi fondasi utama pemasaran Baseus. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang tadi saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa realitas baru pemasaran telah menciptakan tantangan sekaligus peluang besar dari Baseus. Teknologi globalisasi, kepedulian lingkungan, dan tanggung jawab sosial adalah faktor-faktor utama yang membentuk strategi pemasaran mereka. Dengan diferensiasi produk,
harga yang kompetitif, distribusi global, serta promosi digital yang kuat, Baseus berhasil memposisikan diri sebagai affordable premium brand di pasar internasional. Kunci keberhasilan dari Baseus ke depan adalah konsistensi dalam berinovasi dan kemampuan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan pasar yang sangat cepat. Saya menekankan lagi sebagai penutup bahwa di dunia pemasaran saat ini tidak lagi sekedar hanya menjual produk, tetapi bagaimana perusahaan mampu membangun hubungan nilai dan kepercayaan dengan konsumennya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.